Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dua tokoh politik Indonesia baru saja mengeluarkan seruan untuk menurunkan Prabowo dari kekuasaan presiden. Yang pertama, Profesor dari UIN Jakarta, Saiful Mujani. Yang kedua, Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang. Saiful bicara tentang perlunya masyarakat sipil melakukan konsolidasi untuk menurunkan Prabowo. Dia menganggap tidak ada cara lain untuk bisa menggulingkan Prabowo. Saiful juga membandingkan dengan apa yang terjadi pada 1998. Ketika itu masyarakat juga bersama-sama memaksa Soeharto turun. Ferry Amsari di pihak lain lebih percaya pada impeachment. Jadi masyarakat mendesak DPR untuk bersama-sama meminta Prabowo turun. Saya menaruh hormat pada kedua tokoh ini, tapi untuk pandangan mereka kali ini, saya rasa saya tidak mungkin bersepakat. Apa yang mereka sampaikan bukan sekedar kritik atau sekedar pernyataan ketidakpuasan. Mereka sudah masuk pada satu level yang sangat serius. Mereka ingin menurunkan presiden di tengah masa jabatannya. Pertanyaannya sederhana, apakah ini wajar dalam demokrasi? Atau justru tanda bahwa kita mulai kehilangan kedewasaan dalam berpolitik? Saya bukan orang yang anti kritik, bahkan saya percaya kritik adalah napas demokrasi. Tapi kritik seharusnya tidak begitu saja berujung pada seruan menjatuhkan pemerintah. Dan disinilah kita perlu berpikir jernih. Dalam demokrasi kita bebas mengkritik presiden, itu hak warga negara. Tapi ada garis yang harus kita jaga. Karena bila setiap ketidakpuasan langsung diterjemahkan jadi turunkan presiden atau gulingkan pemerintah, maka yang terjadi bukan lagi demokrasi yang sehat, melainkan demokrasi yang reaktif dan mudah goyah. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan berbicara, demokrasi juga soal menjaga stabilitas sistem. Saya ingin bicara soal impeachment dulu. Kita perlu jujur secara konstitusional. Dalam sistem Indonesia, impeachment bukan alat politik biasa. Dia adalah mekanisme hukum yang sangat serius. Tapi presiden hanya bisa dimakzulkan jika sejumlah atau salah satu syarat terpenuhi. Presiden bisa diimpeach kalau dia melanggar hukum berat seperti membunuh, memperkosa, atau melakukan pengkhianatan terhadap negara, atau terlibat korupsi, atau tindak pidana serius, atau melakukan perbuatan tercela. Apakah Prabowo melakukan salah satu saja dari 4 pelanggaran hukum itu? Saya percaya tidak. Kalau tidak ada bukti hukum yang jelas, maka seruan impeachment jadi lebih bernuansa politis. Dan ini berbahaya. Selain impeach, Saiful juga menyarankan konsolidasi untuk menurunkan Prabowo. Dalam hal ini kita tidak boleh satu hal penting. Presiden Prabowo dipilih melalui pemilu, artinya ada mandat rakyat di sana. Kita boleh tidak setuju, kita boleh kecewa, tapi jika setiap hasil pemilu bisa digugat dengan seruan penggulingan, maka kita sedang melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga soal menghormati hasil pilihan itu. Dalam pemilu 2024 lalu, Saiful memang tidak mendukung Prabowo, tapi yang harus diingat adalah ketiga calon presiden bertarung secara terbuka dan ternyata jumlah suara rakyat yang mendukung Prabowo jauh di atas mendukung Anies dan Ganjar. Artinya, siapapun yang bukan pendukung Prabowo gagal memobilisasi suara masyarakat untuk memilih kedua calon lainnya. Kalau sekarang masyarakat dianggap salah memilih, maka para tokoh anti Prabowo sebaiknya terus membangun dukungan terhadap jagoan mereka agar bisa menang pada 2029 dan bukan malah di perempat jalan mendesak Prabowo mundur. Ini memang bukan pekerjaan mudah. Para pengkritik Prabowo harus mati-matian menggalang suara rakyat untuk tidak lagi mengizinkan Prabowo berkuasa. Harus dibangun narasi bahwa ada banyak cacat dalam pemerintahan Prabowo. Tapi di titik ini marilah kita jujur. Menolak seruan penggulingan bukan berarti menutup mata terhadap kelemahan pemerintah. Para aktivis politik kerana tidak boleh bosan mengkritik Prabowo kalau sang presiden memang underperformance. Dalam 1 tahun masa kekuasaannya ada sejumlah hal yang memang layak dikritik dari pemerintahan Prabowo. Kita sebut saja program makanan bergizi gratis MBG. Lebih dari 100 triliun rupiah sudah dikucurkan. Namun program mulia ini berantakan karena banyak pihak yang diberi kepercayaan adalah mereka yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Yang kemudian juga sering dipersoalkan adalah militerisasi sipil.
Militerisasi sipil adalah perluasan peran, kendali, atau pengaruh militer ke dalam ranah institusi dan tata kelola kehidupan sipil. Fenomena ini mencakup penempatan personal militer dalam jabatan publik, keterlibatan TNI dalam proyek infrastruktur atau pangan. Lalu kita juga melihat jabatan publik diisi berdasarkan kompromi politik. Yang punya posisi adalah mereka yang dekat atau menjadi bagian dari Partai Gerindra atau komunitas TNI dan Polri, serta juga ormas-ormas besar. Jadinya, jabatan publik tidak berbasis kompetensi. Dengan demikian, kaum anti Prabowo sebenarnya punya banyak modal untuk menghancurkan legitimasi sang presiden pada 2029 nanti. Masalahnya, mereka tidak ingin menunggu sampai nanti. Mereka ingin Prabowo sudah digulingkan sekarang. Pertanyaannya, apakah rangkaian kelemahan Prabowo itu memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjatuhkan seorang presiden saat ini? Apakah itu adalah kejahatan yang harus diganjar dengan penggulingan presiden? Saya yakin tidak. Kelemahan-kelemahan itu memang harus dikritik dengan tajam. Kritik semacam itu justru penting dalam demokrasi. Masalahnya adalah kritik tersebut malah berkembang menjadi seruan untuk menjatuhkan kekuasaan tanpa dasar konstitusional yang kuat. Disinilah kita perlu hati-hati. Karena dalam banyak kasus, narasi seperti turunkan atau gulingkan lebih sering bekerja sebagai mobilisasi emosi dan bukan argumentasi rasional. Menurut saya, ini berbahaya bagi kualitas demokrasi. Seperti saya katakan, adalah wajar bagi kita untuk tidak puas pada Presiden Prabowo. Namun dalam demokrasi ada serangkaian pilihan yang dapat kita ambil. Kita bisa mengkritik secara keras kebijakan-kebijakan pemerintah dengan menggunakan media sosial yang kita kuasai atau dengan bicara melalui media massa. Kita bisa melakukan aksi unjuk rasa. Kita bahkan bisa mendesak DPR untuk bekerja mewakili rakyat, antara lain dengan memanggil pemerintah untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan pada akhirnya, kita bisa gunakan pemilu sebagai cara untuk mengganti penguasa. Demokrasi menyediakan mekanisme koreksi dan kita tidak perlu lompat ke opsi paling ekstrim. Demokrasi tidak diukur dari seberapa cepat kita bisa menjatuhkan pemimpin, tapi dari seberapa dewasa kita mengelola perbedaan. Kita boleh mengkritik Presiden Prabowo, bahkan harus. Tapi kritik itu harus berbasis argumen, bukan sekedar pernyataan emosional. Kalau setiap ketidakpuasan berujung pada seruan menjatuhkan, maka yang runtuh bukan hanya pemerintah, tapi juga kualitas demokrasi kita sendiri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia tetap akan selamat.